Namun, ketika pandangannya Galih ini mengarah ke arah jendela lagi, lu mau tahu apa yang dia lihat? Halo guys, selamat datang di cerita horor, dimana kali ini gue akan membacakan cerita-cerita horor yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding guys. Nah oke guys, jadi pada video kali ini gue kedapatan cerita dari tweet ya dari Galih ya, akun Twitter bernama GLH Natasha Smita. Nah di sini beliau menceritakan tentang rumah sakit angker yang berada di Bandung. Ini juga ya udah lama banget ke kisaran kira-kira 5 bulanan gitu ya terakhir upload horror story kayak gini. Jadi pengen ngelanjutin aja gitu. Jadi ya udah tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Nah jadi cerita ini tuh Galih alami waktu tahun 2010 dan saat Galih ini masih kuliah saat itu. Nah jadi Galih ini tinggal di suatu kosan di daerah Jatinangor. Nah di kosannya ini banyak teman-temannya pun yang ngekos di situ juga. Dan temannya ini sebut aja namanya Dika. Sampai di suatu ketika Dika ini tiba-tiba keluar dari kamar kosnya secara tiba-tiba. Sontak Galih dan teman-temannya pun panik dan ketakutan karena secara tiba-tiba Galih dan teman-temannya ini kayak penasaran gitu, pengen nanyain, nyari tahu sebenarnya ada apa sih. Dan menurut Dika, dia ini melihat sosok pocong yang ada di atas lemari pakaiannya, menatap dengan tatapan tajam, muka hancur, hitam dan aroma tidak sedap. Galih pun langsung mengecek kamarnya Dika ini dan tidak ada apa-apa. Galih di situ berpositif thinking, mungkin Dika ini sedang berhalusinasi kali atau sedang kecapean gitu ya. Malam harinya Dika mendatangi kamarnya Galih ini dan bercerita kalau badannya ini sedang dengan kondisi tidak baik-baik saja. Ya mungkin sedang sakit ya. Dan kata Dika ini sempat muntah-muntah juga ya, berarti udah pasti itu sakit gitu ya. Dan tidak lama kemudian Galih ini memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit terdekat. Nah di rumah sakit ini tuh bangunannya cukup besar dan terlihat bangunan lama. Tempatnya yang strategis membuatnya banyak didatangi oleh pasien, entah itu yang rawat inap atau rawat jalan. Jarak dari kos ke rumah sakit ini kira-kira 15 menitan lah. Dan mereka sampai di rumah sakit itu jam 10 malam. Galih di situ langsung menghubungi pihak UGD agar segera ditindaklanjuti. Setelah ditangani, Galih ini baru menyadari kalau suasana di tempat ini tuh berbeda. Galih ini menunggu di ruang tunggu IGD. Sesekali melihat pasien lewat, dan adapun pasien yang secara fisik itu kurang baik ya, kita bisa sebut dengan kecelakaan. Galih ini orangnya tidak takut dengan darah, namun pada saat itu darah yang bercucuran ke lantai menjadi sensasi tersendiri bagi Galih ini. Kurang lebih 2 jam ditindak, dokter pun menyarankan agar Dika ini dirawat di rumah sakit untuk beberapa hari ke depan. Karena Dika ini harus mendapatkan perawatan intensif karena Dika ini terkena usus buntu dan harus segera dioperasi. Mendengar hal tersebut, Galih pun langsung menghubungi keluarganya Dika, dan keluarganya Dika ini menyarankan agar memilih kamar yang bagus untuk Dika ini. Namun, malam itu hanya tersisa 1 kamar 2 tempat tidur. Dan mau tidak mau memilih kamar itu. Ya by the way, Dika ini sebenarnya udah almarhum ya, jadi mari kita doakan agar almarhum tenang di sisinya.
dari ruang UGD menuju lantai 3. Kali ini seperti merasa ada yang mengikutinya. Namun di situ Galih masih mencoba untuk berpositif thinking. Sampailah Galih di kamar lantai 3 tersebut, dan di situ ada satu pasien kakek-kakek dan ditemani 2 orang anaknya. Pasien kakek-kakek ini nampaknya seperti nafasnya ini terisak-isak gitu, kayak sesak nafas. Galih pun membereskan perlengkapan Dika, dan setelah beres, Galih pun menuju ke balkon kamar untuk menghirup udara segar. Hak, pilih badai ngerokok. Salah satu anak dari kakek tersebut menghampiri Galih dan menawarkan sebatang rokok. Galih ini menolaknya karena Galih ini tidak merokok. Anaknya si kakek ini sebut aja Kang Dadan. Ini lebih tua dari Galih beberapa tahun. Galih dan Kang Dadan pun terlibat obrolan yang sangat asik. Hingga Galih ini menanyakan kepada Kang Dadan sudah berapa lama beliau di sini. Menurut Kang Dadan ini sudah hampir 2 mingguan ada di rumah sakit ini. Lalu si kakek sakit apa? Ucap Galih saat itu. Secara medis kakek tidak sakit, tapi bila dilihat langsung seperti sesak nafas. Sesekali Galih ini melihat wajahnya Kang Dadan yang pucat, lingkar matanya hitam. Mungkin Kang Dadan ini kurang tidur kali ya. Kade di dia mah udah sari puting-tingnya. Ucapan Kang Dadan nampak sedikit aneh. Jangan tidur kemalaman. Mungkin lagi nakut-nakutin kali. Di situ Galih masih berusaha berpositif thinking aja. Sudah tengah malam, tapi Galih ini masih tetap terjaga di area balkon tersebut sambil memperhatikan area luar rumah sakit yang sepi, gelap, dan hanya ada suara burung malam. Dan Galih pun kembali ke kamar. Jadi kamarnya ini disekat dan masing-masing ranjang itu ada sofa kecil untuk penjaga pasien. Galih tidak ngantuk pada saat itu. Jam 1:30 dini hari, Galih ini seperti mendengar pintu kamar sebelah ini kebuka. Seperti ada orang yang mau masuk. Pikir Galih di situ, oh mungkin ada pasien baru malam ini. Beberapa saat setelahnya, Galih ini seperti mendengar suara minta tolong, rintihan orang kesakitan. Tolong saya, tolong. Galih pun penasaran dan memberanikan diri untuk mendekati sumber suara tersebut. Dan sumber suara tersebut itu berasal dari kamar sebelah. Lorong rumah sakit malam itu sangat sepi. Tidak ada aktivitas apapun. Hanya ada satu kursi roda di samping kamar tersebut. Galih pun melangkah perlahan mendekati kamar sebelah. Dan hingga sampai di pintu kamar itu, seperti ada kaca kecil, dan Galih pun melihat ada satu pasien dan ditemani oleh seseorang. Tapi dari orang tersebut ada yang berbeda. Orang tersebut rambutnya panjang sebahu, tidak rapih, dan seperti memakai daster panjang berwarna putih. Galih tidak melihat lama kamar sebelah dan memutuskan untuk balik lagi ke kamarnya Dika. Namun saat Galih ini berbalik arah ingin menuju ke kamarnya Dika, lu mau tahu apa yang terjadi? Lu masih ingat kan sama kursi roda tadi? Iya. Posisi awal tadi ada di samping kamar. Sekarang posisinya sudah ada beberapa meter dari posisi awal tadi. Rinding gua. Oke, Galih di situ mulai panik kan. Soalnya Galih ini tidak mendengar suara kursi roda bergerak sama sekali. Dan saat masuk ke kamar tersebut, Galih ini tidak melihat kakek-kakek tersebut dan 2 orang anaknya. Lagi-lagi Galih ini berpositif thinking. Mungkin kakek ini sedang dipindahkan ke ruang ICU kali ya. Soalnya kondisi si kakek ini sedikit mengkhawatirkan. Keesokan harinya, Galih ini terbangun karena suara alarm HP-nya. Lalu Galih ini cuci muka dan mandi. Dan kondisi Dika pada hari itu cukup lumayan membaik dan masih bisa ngobrol-ngobrol sedikit lah. Nah, di tengah-tengah obrolan ini, Galih ini pamit untuk ke kantin membeli sarapan. Melewati ranjang kakek itu dan tidak ada siapa-siapa di sana. Pikir Galih pada saat itu masih mungkin kakek di ruang ICU.
Nah, waktu itu Galih ini ada kelas jam 1 siang dan memutuskan untuk ke kampus dulu, baru nanti sore ini balik lagi ke rumah sakit bareng dengan temannya, karena temannya ini pengen nengokin si Dika juga. Hari kedua, ketika Galih dan temannya ini masuk ke kamar dan melihat ada si kakek ini dan 2 orang anaknya memakai baju yang sama dan masih memasang wajah yang pucat. Nah, di situ tanpa pikir panjang Galih langsung aja nyamperin si Dika ini dan ngobrol-ngobrol lah di situ sampai jam 9 malam atau jam 10 malam. Temannya Dika ini izin pamit karena besok ada kuliah pagi. Seperti biasa, ketika semuanya sudah kondusif, Galih pun menuju ke balkon kamar untuk mencari udara segar lah. Namun, lagi-lagi Kang Dadan ini menawarkan sebatang rokok dengan pakaian yang sama dan kata-kata yang sama. Dan kalian ingat kata-kata terakhir Kang Dadan sebelum masuk kamar, yaitu jangan tidur kemalaman. Well, entah sebuah kebetulan atau gimana, dan lagi-lagi Galih ini berusaha untuk berpositif thinking. Sekitar jam 11 atau jam 12 malam, Galih ini mendengar seperti suara seseorang. Dan pikir Galih saat itu, apa ini seperti suara semalam? Suara minta tolong. Tapi pas didengar-dengar, difokuskan lagi, ternyata suara itu kayak gini. Iya, sebuah kata hai di tengah malam. Nah, suara hai inilah yang ngebuat bulu kuduk Galih ini langsung berdiri. Nah, beberapa saat terdengar kembali suara hai itu. Galih ini tidak mau larut dalam ketakutan. Kemudian memutuskan untuk mendekati ke arah sumber suara tersebut, yaitu di arah balkon kamar sebelah. Dengan rasa cemas dan tetap berhati-hati, Galih ini melangkahkan kakinya secara perlahan ke arah balkon kamar sebelah. Hanya berjarak 1-2 meter saja. Galih dapat melihat kondisi dari kamar jendela, dan kamar itu nampaknya kosong, tidak ada penghuninya. Galih pun mencoba untuk mengecek kembali pintu kaca yang terbuka karena tertiup angin. Nampak jelas di sana tidak ada orang sama sekali. Syukurlah tidak ada siapa-siapa, mungkin tadi aku salah dengar, ucap Galih saat itu. Namun, ketika pandangannya Galih ini mengarah ke arah jendela lagi, lu mau tahu apa yang dia lihat? Galih ini melihat sosok bayangan wanita tinggi di belakang tirai. Bayangan itu terlihat diam, tidak bergerak, dan hanya rambutnya saja yang tertiup angin. Galih mencoba mendekati dan memfokuskan penglihatannya saat angin meniup tirai. Terlihat jelas wanita tua sedang berdiri menatap ke arah Galih. Nah, oke guys, jadi gimana tadi ceritanya? Sebenarnya ini masih ada lanjutannya part 2, jadi stay tune aja di hari selanjutnya gitu, part 2. Oke, jangan lupa diklik like dulu, di subscribe dulu, jadi nyalain loncengnya. Oke, sampai ketemu di part berikutnya.